Jadi, Anda melihat Dika membunuh istri Anda? Dika adalah orang yang membunuh istri saya. Anda melihat langsung saudara Dika menusuk istri Anda? Tidak. Tapi saya melihat dia melarikan diri dari salah satu bilik kamar mandi wanita. Apa Anda melihat wajahnya dengan jelas? Saya mengejar dan menangkap dia di parkiran basement. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Karena ada darah istri saya di pakaian dan sepatu yang Dika pakai. Saudara, laporan forensik juga menunjukkan hal yang sama. baik. Saudara, kalau mengenai darah, bukankah mungkin bahwa darah istri Anda di pakaian Dika itu didapat dari Anda? Kan Anda mengejar dan menghajarnya habis-habisan. Begitu kan? Saya bertanya satu hal kepada Anda. Mengapa Anda menyerang saudara Dika? Karena dia orang yang mencoba membunuh istri saya dan dia melarikan diri. Melarikan diri? Baik, kita buat asumsi. Dan kalau asumsi saya benar, besar kemungkinannya Anda adalah terdakwa dari pembunuhan ini. Ini semua omong kosong. Saya tidak membunuh istri saya. Yang mulia, izinkan saya untuk menunjukkan apa yang dia lakukan. Mohon izin. Terima kasih. Sepeda motor terjatuh di tanah, Raka mendekati Dika, menangkapnya dan terus-menerus memukulnya. Adegan ini bisa terasa cukup kekerasan bagi seorang yang melihatnya. Seorang wanita meninggal dunia di sebuah ruang sempit, sebuah kamar kecil. Ada 3 orang laki-laki yang ada di sana. Yang pertama adalah seorang mahasiswa yang tidak punya motif pembunuhan. Yang kedua adalah pelayan restoran, seorang suami. Kalau dilihat dari video ini, siapa yang paling mungkin untuk jadi pelaku? Yang mulia hakim, demikian, terima kasih. Kenapa sidangnya jadi kayak gini ya, Kak? Tuan Raka Yanuar, bagaimanapun kebenaran pasti akan terungkap. Itu hanya soal waktu. Saya minta sama Anda untuk sebaiknya tidak ada yang perlu dibesar-besarkan atau dilanjutkan. Saya hanya nggak ingin ada korban lain yang ikut menderita akibat kematian istri Anda. Itu aja. Anda pikir saya akan diem aja? Apa sekarang saudara saksi mengancam seorang pengacara? Karena tugas saya adalah mengungkap kebenaran meskipun telah dimanipulasi. Salah saya sebagai pengacara kalau saya membuat klien saya masuk penjara, padahal tidak bersalah. Ya, kita anggap saja semua ini sudah selesai sampai di sini. Tapi memang ini agak lama. Burhan, aduh, lo gue tungguin lama banget nih. Sorry, telat, Pak. Macet. Burhan, Ya, gue langsung aja ya. oke. Kalau menurut gue, lo sebaiknya jangan nurunin tempo di pengadilan. Karena gini, lawan lo kan gue. Kalau kelihatan banget terlalu mencolok, strategi yang lo pakai pasti kebaca. Nggak mungkin enggak, karena Raka ini tuh, jangan salah Pak, dia tuh nggak sesimpel yang kita pikir. Tenang aja, gue bakal ngelakuin tugas gue dengan benar. Jangan underestimate gue lah. Nih, hakim nggak main-main nih, Pak. Dia ini terkenal, sangat prinsipil orangnya. Integritasnya tinggi banget. Wah, nggak bisa digoyang lah. Lempeng aja orangnya. Sepertinya lawan yang susah ya. Kalau tujuannya melawan, iya. Tapi saya melihat hakim ini tuh kalau dalam catur tuh dia bidak catur. Jadi tergantung bagaimana kita memainkannya. Tapi bisa dimainkan gitu.
Ini menariknya, Pak. Kamu bisa mempermainkan hal itu? Bukan mempermainkan. Memainkan. Beda tuh, Pak. Terima kasih. Dari Pak. Boleh, Pak. Ya, Buran. Oke. Ya. Saudara Jaksa, apa masih ada saksi yang mau Anda ajukan? Tidak ada lagi saksi yang mulia.